Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk selalu berada di jalan kebaikan, yaitu jalan menuntut ilmu, yang dimana menuntut ilmu itu adalah jihad. Bahkan lebih afdal daripada jihad menebas leher musuh. Lebih afdal daripada jihad menggunakan pedang. Jihad menggunakan pedang mungkin menghilangkan nyawa orang. Jihad menggunakan pedang mungkin bisa memaksa seseorang untuk tunduk. Tapi ketundukan jihad dengan pedang, ketundukan secara zahir. Adapun jihad dengan lisan, jihad dengan ilmu, mampu membuka hati seseorang, mampu memberi hidayah kepada sesuatu yang baik, yaitu dengan penjelasan yang baik, penjelasan yang indah. Maka dari itu Nabi SAW menekankan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidak tergesa-gesa dalam berjihad menggunakan pedang. Beliau ketika mengutus Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, jangan tergesa-gesa. Beliau mengatakan, ala rislik, yaitu tenanglah wahai Ali. Karena dalam berjihad jangan sampai emosi membawa kita untuk melakukan peperangan. Nabi SAW mengatakan dan menekankan tentang memberi petunjuk kepada satu orang itu lebih baik daripada semua yang ada di dunia, yaitu dunia dan seisinya. La an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min khumurin na'am. Kalau seandainya Allah memberi hidayah kepada kamu wahai Ali, yaitu hidayah pada satu orang saja, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Maka dari itu keutamaan menuntut ilmu lebih besar daripada jihad dengan pedang. Dan juga jangan berharap menuntut ilmu sangat mudah, tidak perlu untuk korban. Sesuatu yang lebih afdal memerlukan pengorbanan lebih besar untuk menggapai fadilah tersebut. Maka dari itu kita memulai pelajaran yang indah ini, yaitu pelajaran berupa syarah dari sebuah kitab yang sangat agung, sebuah kitab yang sangat tinggi martabatnya di Islam dan di tengah-tengah kaum muslimin. Kitab yang sangat masyhur, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab yang sangat indah isinya, termasuk di antara kitab yang lengkap isinya, baik itu hadisnya, baik itu fikihnya. Bahkan kitab Sahih Bukhari termasuk kitab yang paling tinggi sanadnya di antara semua kitab hadis. Bahkan dianggap yang kedua, yang paling terjaga setelah kitabullah, yaitu Al-Quran. Maka dari itu sangat penting bagi semua kaum muslimin untuk mempelajari
kitab Syarah Sahih Bukhari. Karena insya Allah pasti semua yang membahas tentang agama, semua yang membahas fikih atau apapun itu yang berkaitan dengan agama, mereka akan mengambil rujukan di antara rujukan yang sangat sering untuk diambil dan bisa dipastikan ada di setiap karya tulis, ada di setiap tasanif, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Maka dari itu tidak layak sebagai penuntut ilmu meninggalkan kitab Sahih Bukhari dan membaca kitab-kitab lain yang jelas manfaatnya jauh di bawah kitab Sahih Bukhari. Tidak boleh seseorang menganggap dirinya ahlu sunnah, menganggap dirinya pecinta hadis-hadis Nabi, menganggap dirinya pengikut dari Nabi SAW atau mencintai Nabi SAW, kemudian dia meninggalkan kitab-kitab hadis, justru lebih fokus terhadap kitab-kitab fikih atau aqwal al-insan, yaitu kata-kata dari manusia. Dia menyibukkan diri dengan kata-kata manusia, meninggalkan hadis-hadis Nabi yang jelas itu kedudukannya sangat tinggi. Maka dari itu, maka hendaknya seseorang berusaha untuk membaca dan kalau bisa membaca syarah dari kitab Sahih Al-Bukhari itu sendiri. Kemudian la syakka, yang tidak diragukan lagi, Imam Bukhari adalah puncak dari muhaddisin, dari para ahli hadis dan juga penghafal hadis Rasulullah SAW sepanjang sejarah, baik itu sejarah Arab maupun sejarah kaum muslimin. Beliaulah yang paling puncak sebagai hujjah dalam ilmu hadis dan sebagai sumber rujukan ulama-ulama besar merujuk kepada karya Imam Al-Bukhari, bahkan Imam Muslim yang derajatnya di bawah Sahih Bukhari, pas di bawah Sahih Bukhari, pernah berbicara dengan Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, ya Ustadz al-Asatidah, wahai gurunya para guru. Ustadz itu dalam kosakata Arab adalah master, yaitu yang paling tinggi atau puncak dari ilmu. Apabila seorang mutakhasis dalam sebuah ilmu, kemudian dia sampai puncaknya, maka dia disebut master. Sedangkan ini atau disebut master atau al-ustad. Sedangkan ini Imam Bukhari dipuji sebagai ustadz al-asatidah, ustadz dari para asatidah. Beliau juga mengatakan, wa ya sayyidal muhaddisin, wahai pemimpinnya para ahli hadis, wa ya tabibal hadisi fi ilalihi, dan wahai dokternya hadis pada penyakit-penyakit yang ada dalam hadis. Karena beberapa kejadian ada hadis seakan-akan hadis sahih, akan tetapi setelah diteliti, digabungkan lagi, ternyata hadis tersebut hadis dhaif yang disisipkan, yang dimasukkan oleh para al-kadzab, para pendusta, yang memasukkan akwal-akwal yang bukan dari Nabi SAW untuk dijadikan hadis, yaitu untuk menggugurkan syariat Islam. Kemudian Imam Bukhari memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam kesalihannya, kewaraannya, dan juga sangat dermawan serta sangat zuhud dan menjauhi dari kenikmatan duniawi. Dan hal itu semua tidak lepas dari didikan orang tua beliau. Dan juga Imam Al-Bukhari rahimahullah sangat suka untuk berinfak pada
kebaikan dan kebajikan karena keimanannya dengan firman Allah Ta'ala, wa ma indallahi khairun wa abqa. Apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan pastinya lebih kekal. Dari sini kita memahami bahwasanya bersedekah bukan atau tidak pernah mengurangi harta seseorang. Bersedekah tidak seperti seseorang yang membelanjakan hartanya untuk menikmati dunia. Sedekah adalah sesuatu yang berbeda hitungannya di sisi Allah. Orang yang bersedekah seakan-akan dia meletakkan uangnya di sisi Allah, yang Allah akan mengembangkannya seperti seseorang mengembangkan atau merawat anak kudanya yang berharga, sehingga anak kuda tersebut memiliki keturunan sampai memenuhi lembah. Begitulah sedekah di sisi Allah pasti akan menjadi lebih baik dan lebih kekal, bisa dipakai nanti pada hari la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak. Kita menghabiskan uang kita pada sesuatu yang kita kira bermanfaat, yaitu kita bisa makan enak. Akan tetapi itu tidak kekal. Itu sangat cepat habisnya dan tidak bisa dibawa mati. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan ma indallahi khairun wa abqa. Dan Imam Bukhari menempati kedudukan yang tidak ada bandingannya dalam ilmu serta akhlak, kemudian agamanya, bahkan kitab-kitab biografi bersaksi tentang hal tersebut, yaitu bersaksi tentang semangatnya Imam Bukhari, tentang keimamahnya, kepemimpinannya, qudwahnya, begitu juga kemasyhurannya. Beliau sangat dikenal di kalangan para ulama. Begitu juga kehidupan beliau yang mempengaruhi banyak orang, serta karya-karya beliau yang mempengaruhi banyak sekali manusia dimanapun beliau bertempat atau dimanapun beliau bersafar. Di antara kitab yang terbaik yang ditinggalkan oleh Imam Bukhari, yang diakui seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, yang diakui sebagai hujjah dalam Islam, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, yang nama aslinya yaitu Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi wa ayyamihi. Itulah nama asli dari kitab yang mulia ini, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Semoga Allah merahmati Imam Al-Bukhari dan meninggikan derajatnya serta memberikan pahala yang senantiasa mengalir hingga hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat bersungguh-sungguh ketika menyusun kitab ini. Bahkan dikatakan bahasanya beliau istikharah sebelum memasukkan atau menuliskan satu hadis, atau setiap hadisnya beliau istikharah dulu, sehingga dia meyakini atau memastikan bahasanya dia senantiasa meminta pilihan dari Allah, meminta taufik dari Allah di setiap hadis yang beliau tulis dalam Sahih Al-Bukhari. Dikatakan juga beliau menulis kitab ini pada umur beliau yang ke-16, dan beliau mengintisarikan hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari dari sejumlah hadis, yaitu dari
600.000 hadis, maka dikeluarkan hadis-hadis khusus yang dimasukkan ke dalam kitab beliau, yaitu Sahih Al-Bukhari. Kemudian kita langsung saja memulai pembahasan yang pertama. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitabu Badi'i Al-Wahyi. Kitab permulaan wahyu. Imam Bukhari memiliki pemahaman yang sangat tinggi. Imam Bukhari memiliki pemahaman yang sangat tinggi dalam ilmu agama.